Pada hari ini saya akan membahas mengenai komputer hacking. Ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas ya pada hari ini. Yaitu pertama pengertian dari komputer hacking, yang kedua itu ada perbedaan hacking dan cracking ya. Yang ketiga itu ada foto printing, dan yang keempat itu ada sniffing. Nah, jadi kita akan membahas beberapa hal tersebut pada hari ini, atau pada slide presentasi hari ini. Nah, yang pertama itu adalah pengertian dari komputer hacking ya. Jadi komputer hacking itu adalah ilmu untuk menemukan titik lemah yang mungkin ada dalam sistem komputer atau jaringan komputer hingga dapat masuk ke dalam sebuah sistem tanpa diketahui oleh pemiliknya. Nah, jadi yang dimaksud dengan komputer hacking itu adalah bagaimana ilmu yang kita pelajari itu untuk menemukan titik lemah yang mungkin ada dalam sebuah sistem komputer atau jaringan komputer. Nah, biasanya kalau kita belajar mengenai komputer hacking, itu kita belajar melakukan hacking terhadap web atau server kita sendiri ya, baik itu online ataupun localhost. Nah, jadi kita dianjurkan itu lebih bagus untuk belajar melakukan hacking pada komputer atau server milik pribadi. Nah, karena kalau kita melakukan hacking ke pihak lain, itu server atau web pihak lain, itu kan melanggar undang-undang gitu. Jadi untuk belajar ini kita tetap harus hati-hati ya agar tidak melanggar ketentuan yang ada. Nah, pembahasan yang kedua itu ada mengenai hacking dan cracking. Jadi ini pembahasan yang sudah sangat lama, yaitu sudah sering dibahas seharusnya, karena orang-orang juga sedikit mungkin kurang paham ya mengenai hacking dan cracking. Nah, jadi di sini akan coba saya bahas sedikit ya mengenai hacking dan cracking. Yaitu hacking itu adalah melakukan tindakan masuk ke sistem seperti web, service, server ya, dan lain-lain yang memiliki celah atau bug itu dengan tujuan memberitahu kepada pemilik sistem jika sistem tersebut memiliki celah. Nah, sebenarnya hacking ini itu adalah kita yang sudah dikontrak oleh orang tersebut untuk mengetahui ya, orang-orang tertentu ya, untuk mengetahui apakah web atau server mereka itu memiliki kelemahan atau tidak gitu. Jadi tujuan kita adalah untuk memberitahu bahwa si yang memiliki web atau server tersebut bahwa web server mereka atau memiliki sebuah kelemahan. Nah, biasanya juga hacking ini eh, dilakukan ya, itu sudah dalam kontrak gitu ya. Jadi uh, aman lah. Hacking ini sebenarnya lebih mencari kelemahan ya, yang nanti akan diberitahu kepada si pemilik web atau server. Sementara untuk cracking, itu pengertian awalnya memang sama, yaitu melakukan tindakan memasuki sistem seperti web atau server yang memiliki celah atau bug ya, dengan tujuan itu merusak data file, mengambil file penting dan lain-lain. Nah, jadi cracking itu adalah mindset awalnya ya sudah pasti untuk mengambil atau merusak sebuah data. Jadi biasanya memang cracking ini tidak dikontrak ya, sudah pasti, karena dia ingin mencoba untuk mengambil data ya, atau merusak data agar nanti si pemiliknya itu membayar ya, membayar ke dia sejumlah uang ya, membayar sejumlah uang ke cracking ini. Nah, biasanya itu tujuan cracking. Jadi dia dapat uangnya seperti itu. Kalau hacking ya dapat uangnya jadi dengan cara sudah kontrak gitu. Nah, kita lanjut ya, pembahasan selanjutnya itu ada yang namanya footprinting. Nah, footprinting ini adalah langkah awal ya sebelum melakukan penyerangan. Ini mengumpulkan informasi mengenai target yang tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas ya tentang sistem keamanan yang dimiliki target. Nah, simpelnya footprinting ini sama seperti kita kalau ingin melakukan segala hal ya, itu harus dengan sebuah persiapan. Nah, untuk melakukan attacking ya, itu juga harus dengan sebuah persiapan. Nah, dalam komputer hacking itu diberi nama footprinting. Jadi kita harus mempersiapkan apa saja yang diperlukan untuk melakukan sebuah penyerangan. Nah, ini ada beberapa hal yang harus atau yang dapat kita lakukan sebelum kita melakukan penyerangan. Yaitu pertama, mengumpulkan informasi dasar tentang target dan jaringan.
Nah, biasanya ya contoh dari informasi dasar itu seperti lokasinya ada di mana ya, atau mungkin dia memiliki server atau website seperti itu. Nah, itu informasi dasar target lah bisa dibilang. Nah, yang kedua itu adalah menentukan sistem operasi yang digunakan, platform yang dijalankan, server website, web server dan lainnya. Nah, untuk yang kedua ini kita juga harus mengetahui ya, dia menggunakan sistem operasi apa atau platformnya apa, mungkin juga versi webnya apa, frameworknya apa gitu loh. Nah, semakin kita banyak mendapatkan informasi seperti itu, semakin mudah kita sebenarnya, atau semakin makan waktu yang lebih cepat gitu untuk kita bisa melakukan attacking kepada target. Yang ketiga itu adalah dilakukan dengan teknik seperti voice, DNS, jaringan, dan nmap. Cari kerentanan dan eksploitasi untuk meluncurkan serangan, itu yang keempat ya. Nah, jadi untuk mencari atau melakukan tips yang keempat, kita harus menggunakan tips yang ketiga. Jadi kita bisa menggunakan teknik-teknik tersebut untuk mencari kerentanan ya, dan eksploitasi untuk meluncurkan serangan kepada target kita. Oke, di sini lanjut ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu apa itu sniffing. Nah, ini sniffing adalah tindakan kejahatan ya, penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Nah, dari apa yang saya baca, apa yang saya tonton ya, sniffing ini adalah tindakan yang cukup berbahaya sebenarnya, yang cukup uh, dianggap sepele oleh orang-orang, tapi akan sangat merugikan ya bagi orang yang terkena sniffing gitu. Kita lanjut ya. Oh ya, satu lagi ya, sniffing itu bekerja di layar transport ya, jadi transfer data itu biasanya menjadi poin penting ya, dari cara kerja sniffing ini. Nah, saya akan bahas sedikit ya mengenai cara kerjanya, yaitu adalah ketika komputer terhubung ke jaringan yang bersifat publik, saat Anda melakukan proses transfer data dari klien server dan sebaliknya. Karena data yang mengalir pada klien dan server yang bersifat bolak-balik, sniffing ini akan menangkap paket-paket yang dikirim dengan cara ilegal menggunakan tools pembantu. Nah, kita bahas sedikit ya mengenai jaringan yang bersifat publik. Nah, di sini kalian harus tahu jaringan yang bersifat publik itu jaringan seperti apa. Nah, biasanya jaringan yang bersifat publik itu jaringan yang digunakan oleh banyak orang. Contoh gampangnya itu kalau kalian ke Telkom, nah Telkom itu kan jaringannya dipakai oleh banyak orang. Nah, itu bisa saja kalian menggunakan atau melakukan teknik sniffing ini untuk mencari data-data. Nah, itu bisa. Maka dari itu kalian harus berhati-hati ketika kalian terkoneksi ke jaringan yang bersifatnya publik. Oke, yang kedua itu adalah ketika melakukan proses transfer data ya dari klien server dan sebaliknya. Nah, salah satu poin penting juga dari teknik sniffing itu adalah transfer datanya atau layar transportnya. Di mana transfer data itu tidak hanya ketika kalian mengirim misalnya data apa file DOC atau mungkin file PPT ke teman kalian ya, bukan seperti itu saja transfer data. Transfer data itu bisa seperti ketika kalian mau login ya ke halaman Facebook gitu, ya itu kan transfer data. Transfer data antara server kalian dengan komputer atau handphone kalian. Nah, itu bisa menjadi salah satu incaran sniffing ya. Nah, jadi sniffing itu bisa melihat nanti email atau password yang kalian pakai login. Nah, itu kan kalian harus berhati-hati ketika kalian terkoneksi ke jaringan yang bersifat publik. Nah, biasanya juga itu sniffing akan mentargetkan ke protokol HTTP ya. Jadi entah itu web server atau web ya yang memiliki protokol HTTP, nah itu akan ditargetkan, seringnya seperti itu. Cuman protokol lain apa nggak bisa? Ya bisa aja. Kayak FTP bisa, POP3 bisa, SMTP juga bisa kok diserang dengan sniffing. Tapi memang yang menurut saya dari saya baca dan tonton, HTTP ini yang paling sering sih, paling sering menjadi target ya. Selain HTTP, FTP juga sering menjadi target untuk melakukan sniffing gitu. Jadi karena emang mudah sih untuk di HTTP itu di sniffing. Karena emang teknologi lama dan juga sudah diketahui kelemahan dari HTTP, jadi cara sniffingnya itu lebih gampang. Nah, tapi kalian juga nggak perlu khawatir sih untuk membuka sebuah website. Karena sekarang sudah ada teknologi baru yaitu protokol baru yaitu HTTPS. Nah, jadi HTTPS itu emang lebih bisa diandalkan ketimbang HTTP.
Maka dari itu ketika kalian buka website dan ada tulisan HTTP-nya, nah itu kalian harus hati-hati. Tapi ketika sudah ada HTTPS, ya itu kalian bisa lebih lega lah. Tapi tetap harus berhati-hati juga ya. Karena kan kita nggak tahu teknik apa selain sniffing yang bisa dilakukan oleh orang tersebut gitu. Nah, kita lanjut ya. Ada jenis-jenis sniffing. Ada dua jenis sniffing. Yang pertama ada passive sniffing ya. Passive sniffing itu adalah tindakan kejahatan penyadapan dengan tidak merubah isi dari paket data yang dikirim antara server dan klien. Jadi kita itu tidak merasa curiga ya, karena tidak ada tanda-tanda kalau kita itu menjadi korban sniffer. Nah, gampang ya. Passive sniffing ini memang kalau dari apa yang saya baca itu sekarang itu agak jarang lah digunakan karena ada beberapa syarat juga untuk melakukan passive sniffing ini. Salah satunya mungkin syarat yang harus ada itu adalah si klien atau target itu dia harus menggunakan perangkat hub ya, biasanya menggunakan perangkat hub karena memang di perangkat hub itu dia pengidentifikasiannya tidak menggunakan MAC address ya. Jadi passive sniffing ini masih bisa digunakan gitu. Nah, untuk yang kedua ya, itu adalah active sniffing. Ya, active sniffing itu adalah tindakan kejahatan yang menyadap dengan cara mengubah isi paket data dalam jaringan. Nah, memang sekarang itu lebih sering menggunakan active sniffing. Kenapa seperti itu? Karena lebih banyak perangkat itu menggunakan perangkat switch ya, lebih banyak menggunakan perangkat switch. Karena di perangkat switch itu sudah ada yang namanya identifikasi MAC address. Jadi untuk melakukan sniffing ya sekarang harus berapa orang harus mengubah isi paket datanya untuk bisa melakukan sniffing. Nah, active sniffing ini juga memiliki banyak teknik ya, tidak hanya satu teknik saja. Jadi ada banyak teknik yang dapat digunakan dan memang kita tetap harus selalu berhati-hati ketika terkoneksi ke jaringan publik. Ya. Nah, itu memang harus digarisbawahi ketika kita terkoneksi ke jaringan publik, jadi kita harus tetap berhati-hati. Mungkin seperti itu saja ya untuk pembahasan mengenai komputer hacking. Terima kasih sudah mendengar pembahasan saya dan sampai jumpa dan terima kasih ya dan sampai jumpa di lain kesempatan.